Hai semua, Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel Yani Kuryani. Di kegiatan siang hari ini sekitar jam 10 pagi ya teman-teman. Ini aku tuh sudah istirahat saja dari pasar. Ini aku langsung bergegas ke dapur. Sepulang dari pasar sekitar jam setengah 9 pagi ya teman-teman. Aku tuh istirahat sejenak, duduk-duduk dulu ataupun santai-santai. Terkadang juga aku terlelap tidur barang setengah jaman lah ya teman-teman. Gak pernah sih aku tidur siang sampai lama banget. Karena pastinya ya teman-teman, kalau tidur malam sama tidur siang itu beda aja ya teman-teman. Kalau malam itu bisa lelap banget, tapi kalau siang hari tuh nggak tentu lelap. Jadi kalau tidur siang itu ya teman-teman, aku tuh suka denger aja suara. Jadi itu yang marakna ya, bikin aku tuh terganggu. Akhirnya nggak bisa melanjutkan tidur lagi. Lagian juga kalau tidur siang itu ya teman-teman, itu kepikiran aja kalau kita tuh belum ngapa-ngapain, masih banyak PR-PR yang harus diselesaikan seperti harus masak dan lain sebagainya. Dan ini sekitar jam 10 pagi ya teman-teman, aku langsung bergegas beres-beres seperti ini karena niatnya aku hari ini tuh mau masak. Jadi aku tuh sekalian aja buat sarapan. Jadi sekarang aku tuh ceritanya ya teman-teman, kebiasaan banget aku tuh nggak sarapan di pasar tapi sarapannya di rumah. Tapi ya di pasar tuh aku ngemil, nggak dikosongin kok perutnya. Malah tadi aku di pasar itu minum wedang jahe ya teman-teman, jadi bikin perut kita itu menjadi anget dan terasa kenyang aja gitu teman-teman. Dan entah kenapa ya teman-teman, akhir-akhir ini aku tuh nggak suka makan di pasar, tapi aku sukanya itu lebih suka masak sendiri ya, bikin sendiri gitu, terasa lebih enak aja ya. Hitung-hitung penghematan juga ya teman-teman. Biasanya kan kalau aku beli di pasar itu rames itu seharga 8.000. Jadi kalau aku nggak sarapan di pasar kan jadinya irit 8.000 dong. Biasa ya mama ya. Kalau gitu aja udah seneng. Oh ya berarti sekarang aku tuh hari-harinya udah hemat 8.000 gitu. Memang sih ya teman-teman, kalau pagi aku tuh kan jualan di pasar, jadi aku tuh nggak sempet ngurusin sarapan buat pak suami ataupun buat anak-anak. Jadi boro-boro ya teman-teman. Pokoknya ya mereka pak suami dan anak-anak itu sudah paham dan udah memaklumi ya kalau kegiatan aku tuh di pagi harinya di pasar. Jadi nggak mungkin banget aku tuh siapin sarapan buat mereka. Terkecuali kalau aku lagi libur nggak jualan di pasar, ya udah pasti aku yang bikin sarapan, aku yang nyiapin dan segala macamnya itu aku yang persiapkan. Nah ini ya teman-teman, udah cerita ngalor ngidul ini udah kepanjangan ceritanya di sini, balik lagi ke videonya ya. Ini aku lagi cuci-cuci untuk gerabahnya, ini udah hampir selesai aja. Rasanya di sini tuh kegiatan wajib banget ya teman-teman. Kalau aku masak itu aku harus wastafelnya itu harus kinclong terlebih dahulu. Jadi di sini nanti aku masaknya tuh enak dan juga nyaman. Oke, sedikit sapa lagi nih buat teman-teman semua. Mana nih tim yang kayak aku kalau masak itu beberes dulu kayak gini? Atau teman-teman semua tuh bunda-bunda lebih memilih tim yang kalau masak itu asal aja langsung gitu, nggak pakai harus beres-beres gini. Ya pokoknya kita para emak-emak, para bunda-bunda itu senyamannya aja ya teman-teman. Seenaknya aja kita masak itu, mau dibikin model kayak apa, mau dibikin tipe kayak apa. Yang penting kita tuh merasakan nyaman dan enak ketika memasak. Kita itu bebas memilih ya teman-teman. Oke teman-teman, sedikit lanjut lagi ke videonya ya teman-teman. Jadi untuk cucian gerabah aku tuh saat ini nggak terlalu banyak karena sore harinya udah aku pipil-pipil. Dan alhamdulillahnya untuk gerabah-gerabah yang habis pemakaian buat habis masak-masak itu ada selamatan 1000 hari untuk almarhumah ibu saya. Sudah terselesaikan semua dan sudah ditaruh-taruh ke tempatnya masing-masing. Ini tinggal gerabah-gerabah yang biasa dipakai aja. Rasanya untuk hari kemarin itu aku capek banget ya teman-teman, karena aku tuh beres-beresnya sampai sore harinya aku tuh masih beres-beres, dilanjut lagi buat persiapan jualan. Itu aku benar-benar capek banget teman-teman. Dan memang sih ya kalau diturutin itu kepengennya itu tiduran aja, leyeh-leyeh sambil HP-an gitu ya teman-teman. Tapi aku berpikirnya ya, kalau aku malas-malasan terus gimana dengan pekerjaan selanjutnya? Padahal esok hari kan aku harus mulai menyongsong lagi, meniti lagi rezeki sedikit demi sedikit dikumpulkan lagi untuk kebutuhan sehari-harinya. Nah ini ya teman-teman, balik lagi ke videonya. Ini aku lagi cuci-cuci untuk perbumbuan sisa kemarin habis masak-masak. Ini ada sisaan bumbu bawang merah, bawang putih. Nanti aku mau food prep ya teman-teman. Jadi ini aku masukin ke kulkas, aku tata rapi biar nanti kalau masak itu aku nggak terlalu lama kupas-kupas. Dan menurut aku itu ya teman-teman, sistem food prep itu hemat aja loh. Jadi untuk bumbu misalnya aku beli setengah kilo itu bisa jadi ada 1 bulan loh.
Pernah ya teman-teman, aku tuh beli bawang putih ada 1 kilo itu bisa sampai 1 bulan lebih, bahkan terlalu lama saking disimpannya di kulkas itu ada yang putih-putih jamur gitu. Jadi di sini aku pengalaman aja, misalnya kalau mau food prep itu aku kira-kira aja beli bumbunya 1/2 kilo atau berapa ya, jangan terlalu banyak. Dan ini ada sisa cabai merah setan ya teman-teman. Ini sudah ada sedikit yang busuk karena dari kemarin itu nggak langsung aku masukin ke kulkas. Karena kemarin itu aku saking capeknya jadi aku nggak sempat food prep. Di sini untuk pemakaian cabai merah juga aku tuh kadang nggak terlalu banyak karena nggak suka pedas-pedas juga untuk masakan aku. Jadi bisa diperkirakan kalau misalnya pemakaian untuk si cabai merah keriting kayak gini ya, cabai merah setan itu aku paling belinya itu seperempat itu bisa jadi 1 bulan. Dan dulu juga aku pernah ya teman-teman beli cabai merah besar itu 1/2 kilo itu bisa jadi 1 bulan teman-teman. Jadi memang untuk model atau sistem food preparation itu aku suka banget dan aku setuju banget karena lebih hemat aja. Tapi ya semua itu kan tergantung ya cara pemakaian kita itu banyak atau enggak di perbumbuannya. Jadi memang kalau aku sendiri ya teman-teman, aku borosnya itu di bawang merah dan juga bawang putih. Kalau bawang putih sih enggak terlalu boros banget, yang boros itu bawang merah ya teman-teman. Jadi aku tuh kalau masak itu sukanya banyakin bawang merah timbang bawang putih ya. Karena aku nggak suka terlalu pedas satu rumah ini ya teman-teman. Jadi aku tuh lebih hematnya itu di percabaian ya. Untuk pemakaian tomat ya aku sedang-sedang saja ya teman-teman. Jadi paling seperempat itu bisa sampai 1/2 bulan. Apalagi untuk berbumbuan soal ada laos, kencur, jahe itu aku paling irit banget. Nah ini ya teman-teman, sedang aku tata saja untuk food preparationnya, ini perbumbuannya seperti ini ya teman-teman. Jadi lebih bersih aja di tampilan kulkasnya. Memang sih sedikit ribet kayak gini ya teman-teman, tapi ini aku sudah senang banget dengan penataan seperti ini. Ini lebih sehat aja menurut aku ya teman-teman. Jadi walaupun misalnya ini ada perbumbuan, ada segala macam dicampur satu kulkas kayak gini, tapi dikasih box-box kayak gini itu menurut aku lebih bersih aja karena nggak bau sama sekali. Oke teman-teman, dilanjut lagi ke kegiatan selanjutnya. Ini aku mau masak, ini sudah aku persiapkan untuk bumbunya pertumisan itu ya teman-teman. Jadi aku tuh mau masak sayur oyong. Oh ya teman-teman, kalau di tempat kalian nama sayur oyong itu apa ya? Kalau nggak salah namanya sayur gabus apa ya teman-teman. Itu aku kurang paham juga, tapi aku pernah dengar sih sayur gabus itu sama dengan sayur oyong. Nah ini ya teman-teman, untuk sayur oyongnya aku campur pakai teri dan juga udang kering. Ini ada tempe juga ya teman-teman, ada sisaan kemarin 1 bungkus aku campur. Di sini aku termasuknya tuh aku jarang masak sayur oyong seperti ini ya teman-teman. Aku tuh nggak suka sayur oyong, tapi ini aku siasatin, aku campur pakai udang kering dan teri. Setelah mateng asli ini enak banget teman-teman, dan jadi ini bisa buat paduan untuk si udang keringnya itu lebih jadi enak, untuk si sayur oyongnya itu nggak terasa langu banget si oyongnya. Nah ini untuk masakan pertama sudah matang ya teman-teman. Dilanjut aku ini mau nyambel, tapi ini aku rebus dulu untuk bahan bersambelannya. Nanti setelah itu aku blender dan langsung nanti aku goreng untuk si sambelnya. Sementara ini untuk tungku sebelahnya aku tuh lagi mau bikin sayur bening ya teman-teman, alias TG itu ya, cara bahasa Jawanya itu TG. Ini TG oyong sama kedelai putih. Jadi ini untuk masakan satu menu sayur oyong itu bisa dimasak berbagai macam ya. Selanjutnya ini aku lagi goreng terasi ya teman-teman. Kenapa aku goreng terasinya banyak banget? Ini buat stok aja. Jadi kalau aku nyambel itu aku nggak harus goreng-goreng terasi lagi. Oke teman-teman, ini aku lagi goreng untuk sambal yang udah aku blender tadi ya teman-teman. Ini aku tumis, ini juga aku campur sedikit terasi. Ini aku pakai 2 dan langsung aku ongstrang-angstreng ini ya sampai nanti ini si minyaknya itu keluar. Jadi udah tanak ya teman-teman. Ini tuh bisa sampai ada 3 harian itu nggak basi untuk sambal seperti ini. Nah ini ya teman-teman, selera aku banget. Kalau aku nyambel itu pasti aku pakai jeruk limau, biar nanti tuh rasanya ada asam-asamnya gitulah ya teman-teman. Dan juga untuk baunya itu lebih harum aja, seger gitu teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Sekiranya hanya sampai di sini dulu untuk kegiatan aku memasak hari ini, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.